pagi yang cerah ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat ya. Nah, supaya lebih semangat, kita akan bernyanyi dulu lagu nasional. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu? Hafal? Oke, kita akan bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh silakan berdiri. Siap ya? Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita hebat bersama. Terima kasih. Boleh silakan duduk. Oke. Sebelum dilanjut, Ibu akan absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Kalian jawab kalau Ibu panggil namanya, kalian jawab dengan menu sarapan pagi ini. Oke? Siap ya? Ada Pak? Nugget. Arsyad? Nasi goreng. Asila? Ayam goreng. David? Ayam goreng juga. Devano? Lengko. Gania? Nasi goreng. Kimora? Nasi goreng. Rizky? Ayam goreng kita mami. Oh, ayam goreng dan Ajma? Telur. Nafisa? Bubur. Naura? Naura hadir? Oh, pakai nugget. Melisa? Ikan goreng. Rizkia? Nugget. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Oke. Nah, pembelajaran hari ini yaitu IPA sudah disiapkan bukunya? Sudah. Boleh dibuka dulu bukunya. Kemarin kita telah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran. Tadi kan Ibu bertanya sarapan dengan apa, ya? Oke, ada kalian mendapatkan makanan dari mana sih itu sarapannya? Dimasakin mama. Terus ada lagi yang bikin sendiri? Bikin sendiri, ada yang beli, ada yang bikin sendiri? Beli. Abang bikin sendiri, masak mie sendiri. Terus, nah, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Sebelum ke sana dulu, Abang, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, betul? Coba bagian-bagian tumbuhan apa saja sih? Yang pertama, batang, daun, buah, akar, bunga sudah tadi. Dan apa lagi? Sudah? Oke, coba fungsinya. Ada yang masih ingat? Akar fungsinya untuk apa? Menyerap air di dalam tanah. Terus batang menyalurkan energi, menyalurkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, bunga untuk apa? Alat berkembang biakan. Yang keempat, daun, tepat proses fotosintesis. Nah, fotosintesis sekarang kita akan mempelajarinya. Yang terakhir apa? Buah. Buah itu buah untuk apa? Hasil apa? Hasil fotosintesis. Oke. Atau tempat menyimpan cadangan
tanyakan, bagaimana kalian mendapatkan makanan? Ada yang beli, ada yang apa lagi? Bikin sendiri, ada yang dimasakin bunda, dan lain sebagainya. Kemudian coba kalian ingat-ingat, kalau hewan bagaimana ya mendapatkan makanannya? Berburu, terus apa lagi? Apa lagi? Atau kita bisa memberi makan hewan peliharaan, contohnya ya. Nah, iya, contohnya kucing. Bagaimana tumbuhan mencari makan? Tumbuhan makan tidak? Tidak makan. Bagaimana tumbuhan makan? Bagaimana tumbuhan makan? Ya, nanti kita akan mempelajari. Nah, kemudian apa sih perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Apa coba? Kalau tumbuhan ibu makannya harus kita siram, kalau kita bisa mencari sendiri gitu. Ya. Kalau tumbuhan mencari makanan tidak? Tidak. Bagaimana jadi tumbuhan makannya? Oke, nanti kita akan mempelajarinya. Jadi, pembelajaran hari ini tujuannya agar kalian bisa menganalisis fotosintesis. Menganalisis itu apa sih? Mengetahui bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Bagaimana pentingnya fotosintesis itu bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi, ya. Proses fotosintesis itu tadi apa? Proses pembuatan makan. Betul? Nah, nanti kita akan mempelajari prosesnya bagaimana. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang dihasilkan. Kita akan mempelajari itu semua. Kemudian mengkorelasikan itu mencari hubungannya fotosintesis, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan hewan, dan hubungannya dengan bumi ini, ya. Kemudian yang ketiga, rangkai pop up. Tahu pop up? Tahu yang kayak gimana pop up? Yang 3 dimensi, buku yang dibuka, kemudian ada yang timbulnya, ya. Nah, kita akan membuat itu hari ini. Tentang apa? Tentang alur fotosintesis dan manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat fotosintesis bagi siapa? Bagi kehidupan di. Oke. Nah, materi hari ini yang tadi Ibu jelaskan definisi, proses, manfaat, dan sikap kita terhadap tumbuhan. Oke, bisa dibuka bukunya halaman 11. Sudah dibuka? Sudah. Nah, tanaman itu bagaimana caranya mendapatkan makanan? Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis ya, bukan fotosintesis, bukan fotosintesis ya. Fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan atau karbohidrat dan oksigen. Jadi tumbuhan itu akan memasak makanannya sendiri untuk dia hidup. Ya, kalian pernah tidak melihat ada tumbuhan yang segar, ada tumbuhan yang layu? Pernah tidak? Pernah. Coba kira-kira kenapa tumbuhan itu ada perbedaan? Ada yang layu, ada yang segar. Ada yang tidak dapat melakukan fotosintesis katanya. Betul tidak? Betul. Kalian pernah tidak melihat tumbuhan yang ada di ruangan yang tidak terkena sinar matahari, itu tumbuhnya kurang besar atau malah layu? Pernah tidak melihat? Pernah. Itu karena apa sih? Karena tidak kena matahari. Jadi tumbuhan itu butuh tidak matahari? Untuk apa? Fotosintesis. Untuk salah satunya untuk fotosintesis. Nah, bagaimana ya cara proses fotosintesis? Kalian bisa melihat dulu tayangan berikut, ya.
Kalian simak ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Kira-kira bagaimana ya prosesnya? Kalian semua penasaran? Yuk, disimak videonya sampai habis. Tahukah kalian bahwasannya tumbuhan berfotosintesis memerlukan energi cahaya, yaitu dari matahari. Proses penyerapan energi cahaya matahari ini merupakan tahap awal proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat bahan yang spesial loh, yang bernama klorofil. Bahan ini berperan menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Selain menangkap cahaya matahari, klorofil juga memberi warna hijau pada daun. Tahap yang selanjutnya yaitu akar menyerap air yang tersimpan di dalam tanah, kemudian disalurkan oleh batang sampai ke daun. Daun selain bisa menangkap cahaya matahari, juga bisa menyerap gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida adalah gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Selain itu, karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah teman-teman, setelah semua bahannya terkumpul, yaitu cahaya matahari, klorofil dalam daun, air dalam tanah, dan gas karbon dioksida, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang bernama kloroplas. Setelah berhasil melakukan proses fotosintesis, hasil akhirnya adalah karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan ini akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian kelebihan makanannya bisa disimpan dalam bentuk buah atau puding. Selain karbohidrat atau makanan, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Proses menghasilkan oksigen yang dilepaskan dalam ke udara. Kemudian gas ini akan dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas, yaitu hewan dan manusia. Bagaimana teman-teman? Udah kan? Sekarang yuk kita simpulkan apa sih proses fotosintesis itu? Nah, kalian semua sudah tahu kan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis memerlukan 4 bahan, yaitu cahaya matahari, air, karbon dioksida dari alam, kemudian klorofil dari tumbuhan, lalu menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sudah tahu kan alasannya kenapa proses fotosintesis merupakan proses yang paling penting di bumi? Karena tanpa proses fotosintesis, di bumi ini tidak ada udara, tidak ada oksigen, sehingga manusia dan hewan tidak bisa bernafas. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekitar kita, agar mereka bisa berfotosintesis dengan baik, sehingga dapat menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Bagaimana teman-teman? Kira-kira sudah jelas kan tentang proses fotosintesis ini? Demikian tadilah teman-teman penjelasan mengenai proses fotosintesis. Semangat belajar ya, sampai jumpa lagi. Oke, sudah dilihat? Sudah. Coba. Nah, fotosintesis tadi seperti yang telah dijelaskan dalam video, Ibu akan coba uraikan ulang ya. Proses fotosintesis itu memerlukan bahan-bahan. Ya, bahan-bahan kalau kalian masak juga butuh bahan-bahan. Bahan masakan kalian mau masak seblak misalnya. Abang mau masak seblak nih. Abang beli kerupuknya, abang beli kencurnya, beli apa lagi? Topping-toppingnya ya yang suka sama, beli minyak. Nah, itu untuk apa bahan-bahan itu? Untuk dimasak, kemudian nanti untuk dimakan, betul tidak? Betul. Nah, fotosintesis juga butuh bahan-bahan untuk memasak makanan sendiri. Yang pertama adalah sinar matahari. Itu yang paling penting.
Tubuh apa? Tubuh tanaman melalui batang. Air disalurkan ke batang, melalui batang sampai ke daun. Nanti semua bahan masakannya itu akan terkumpul di daun. Ya, tadi sudah ada apa? Matahari. Kemudian ada air. Yang selanjutnya adalah CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. Ya, CO2 itu apa? Karbon dioksida ini dapatnya dari mana karbon dioksida? Dari nafas manusia, terus atau hewan, iya, dari kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik itu mengandung karbon dioksida yang tidak kita perlukan, tapi tumbuhan itu sangat membutuhkan. Kalau tidak ada karbon dioksida, apakah fotosintesisnya jadi? Tidak, ya. Jadi kita membuang karbon dioksida, betul? Asap pabrik mengeluarkan karbon dioksida itu kita perlukan tidak? Tidak, ya. Malah kalau kita menghirup asap pabrik atau asap kendaraan bermotor, kita akan berpenyakit, ya, berbahaya bagi tubuh. Tapi tidak ada dengan tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan karbon dioksida. Nah, nanti karbon dioksida itu akan diserap oleh bagian tumbuhan yang ada di dalam daun. Namanya stomata. Ya, stomata itu untuk menyerap karbon dioksida. Jadi di dalam daun itu ada yang tidak kalian lihat, namanya stomata untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu ada klorofil yang juga tidak kalian lihat, ya, untuk menyerap sinar matahari. Kemudian di daun ini, ya, di daun ini ada sebuah ruangan yang juga tidak kalian lihat yang bernama kloroplas. Ya, apa namanya? Kloroplas. Nah, semua bahan yang ada 4 tadi apa aja? Sinar matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida akan berkumpul dan melakukan fotosintesis di dalam ruangan yang ada di daun, namanya kloroplas. Paham sampai sini? Paham? Betul? Oke. Nah, nanti setelah fotosintesisnya berhasil, akan menghasilkanlah tumbuhan ini, yaitu yang pertama apa? Karbohidrat, bukan karbon dioksida tapi karbohidrat atau makan. Selain makanan, ada juga mengeluarkan apa? Menghasilkan apa? Oksigen atau O2. Ya, O2 itu adalah oksigen. Kalau CO2 adalah karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis itu akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan agar tubuh tumbuhannya tetap hidup, tidak lanjut. Ya, tadi ada yang ibu ada tumbuhan yang tidak terkena matahari jadi lanjut. Karena apa itu? Karena tidak bisa fotosintesis, tidak berhasil fotosintesisnya karena kurang bahannya. Ya, fotosintesis harus ada 4 bahan. Tidak ada, ya. Nah, selain itu ibu ada yang berbuah ini. Nah, buah itu adalah apa? Tempat cadangan makanan atau makanan yang berlebihan itu terkumpullah di dalam buah. Ya, mengerti tidak? Atau umbi-umbian. Ya. Kemudian oksigen juga dikeluarkan oleh tumbuhan. Nah, kita membutuhkan sekali oksigen untuk apa? Bernapas. Kalian bernapas membutuhkan oksigen. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Tuh, tumbuhan sangat penting karena menyerap yang tidak kita perlukan dan menghasilkan apa yang kita butuhkan. Berarti sampai sini. Jadi hubungannya fotosintesis dengan makhluk hidup apa? Apa coba? Gimana? Iya, kalau tidak fotosintesis, kita tidak akan mendapatkan makanan dari
yang menghasilkan Oksigen. Memangnya oksigen dihasilkan dari mana lagi selain fotosintesis? Tidak ada ya. Jadi kita itu sangat membutuhkan fotosintesis. Mengerti? Nah, bayangkan oleh kalian kalau di dunia ini tidak ada tumbuhan, bagaimana? Bagaimana? Asap knalpot, tidak ada yang menyerap karbon dioksida. Tidak ada oksigen. Iya, selain itu tidak akan ada oksigen. Selain itu tidak ada makanan yang berasal dari tumbuhan. Ya, makanya proses fotosintesis itu sangat penting. Nah, di sini ada manfaat fotosintesis. Yang pertama adalah menghasilkan oksigen, sudah jelas ya. Jadi fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Selain itu menyerap karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu yang tadi dari polusi udara diseraplah oleh tanaman. Kemudian menghasilkan makanan untuk tubuhnya sendiri dan untuk makhluk hidup yang lain, termasuk manusia dan hewan. Betul? Betul tidak? Jadi bagaimana kita terhadap lingkungan, terhadap tanaman? Kita harus bagaimana terhadap tanaman? Buatnya dengan baik. Kita itu harus sayang terhadap tumbuhan, terhadap tanaman, karena tumbuhan sudah sangat menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, bayangkan kalau tidak ada tanaman, kita tidak akan bisa bernapas, kita tidak akan mendapatkan makanan. Ya, terbayang tidak oleh kalian betapa pentingnya proses fotosintesis? Oke, nah sikap terhadap tumbuhan, kita harus melindunginya, harus melestarikannya, dan harus memberi pupuk atau menjaga, merawatnya ya. Melindunginya, jangan kalian sekali-sekali merusak tumbuhan. Ya, kalian kalau main di luar ada tanaman, kalian injak, nggak boleh ya. Iya. Terus melestarikan tumbuhan, kalian tidak boleh melakukan penebangan secara ilegal ya, atau secara apa? Secara tidak sah ya. Harus melestarikan tumbuhan. Kalau mau menebang, kalian juga harus menanam. Ya, mengerti? Kalau mau mencabut satu tanaman, ingat kalian juga harus mengganti dengan tanaman yang baru. Supaya apa? Supaya tanaman atau tumbuhan tetap ada. Kemudian memberi pupuk, kalau sudah ada, kalian siram, kalian beri pupuk. Itu untuk apa? Supaya tumbuhannya tetap hidup, tetap bisa memberikan kehidupan juga untuk kita. Mengerti? Coba ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, Nafisa, apa pertanyaannya? Oh iya, pintar. Ada pertanyaan bagus. Kalian pernah tidak melihat tumbuhan yang tidak berwarna hijau? Pernah? Apa contohnya? Apa? Cocor bebek. Cocor bebek memang hijau. Daun yang kering itu karena tidak melakukan fotosintesis atau gagal, berarti tumbuhannya mati. Ada salah satu tumbuhan contohnya yang tidak hijau warnanya, yaitu jamur. Ya, kalian suka beli jamur crispy? Iya, betul. Abang suka apa itu namanya, Bu, makan jamur crispy? Iya, Devano ya. Bukan ini. Nah, Rizkia, suka kamu beli jamur crispy? Yang lain suka. Tadi ya istirahat ada yang beli ya jamur crispy. Nah, itu warnanya apa? Warna putih atau merah? Atau merah. Ada yang jamur yang suka ada di sebelah, yang hitam, jamur pink. Nah, itu warnanya apa? Hijau bukan? Bukan. Warnanya hitam. Nah, itu bagaimana? Apakah dia punya klorofil? Tidak. Ya, terus bagaimana cara dia untuk hidup? Yaitu dengan menempel kepada tumbuhan yang lain, yaitu hidup sebagai parasit. Ya, jadi tumbuhan itu, Nafisa, dia menempel pada tumbuhan yang besar, misalkan ya, tumbuhan mangga, pohon mangga misalkan, ya kan? Nah, dia
menyerap sedikit makanan yang ada di dalam pohon mangga. Itulah cara dia menghasilkan makanan. Jadi dia juga tetap bisa hidup tanpa melakukan fotosintesis. Jadi kalau tidak ada klorofil itu tidak akan berfotosintesis. Bagaimana caranya hidup? Dengan menempel pada tumbuhan yang lain dan mengambil makanan yang ada di dalam. Mengerti nggak bisa? Iya, menempel ya, menempelnya di tumbuhan yang lain. Nah, salah satu contoh yang lain, lumut. Lumut warna apa? Hijau. Tapi selain lumut menempel pada yang lain, tapi dia juga karena punya klorofil, dia juga bisa fotosintesis, bukan tetis, fotosintesis. Ya, mengerti sampai sini? Kalau kalian sudah mengerti, ibu ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu membuat pop-up. Tadi ya sudah dijelaskan sedikit oleh ibu. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Apa ibu suruh tadi apa? Membawa apa? Membawa pen dan gunting. Ibu kasih satu kelompok satu ya. Nah, ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat pop-up. Di sini ibu menyediakan satu lembar untuk sebagai alasnya, ya. Nanti ini belum ibu susun. Nah, kalian yang susun ya. Digunting dulu. Ini harus digunting dulu oleh kalian. Semuanya. Ada panah, digunting juga ya. Semua panah itu digunting. Ada ini apa namanya, gambar-gambar, semuanya digunting. Kemudian nanti ditempelkan ke sini. Cara membuat pop-up-nya bagaimana? Yang pertama kalian lakukan, kalian harus melipat ini ya, sesuai garis yang ada di tengah. Mengerti? Nah, dilipat. Kemudian gunting garis putus-putus ini ya, 1, 2. Nah, yang ini jangan. Yang ini mah jangan ya, jangan digunting yang ini. Ini dan ini. Kemudian setelah itu kalian lipat ini yang setelah digunting dimasukkan ke dalam. Nanti akan terlipat. Contohnya, ibu ada contohnya. Contohnya ini ya. Yang sudah digunting seperti ini, kalian masukkan ke dalam. Oke? Oke, mengerti? Mengerti ya? Nah, nanti akan seperti ini. Supaya tidak terlihat bolongnya, nanti ibu kasih KPS yang kosong. Kalian lipat, tempel ke sini. Jadi akan seperti buku kayak gini. Ya, nanti di cover depannya kalian akan menuliskan kelompok dan nama-nama anggota. Ya, terus kalian nanti ditempel ya, ini dilem dengan ini. Oke? Nanti kalian buka dan ya seperti ini jadinya. Oke? Mengerti? Oke, kalian berdiskusi untuk menentukan ini gimana nempelnya, ini bagaimana nempelnya ya. Mengerti? Ambil satu per kelompok. Ini. Berdiskusi ya. Berdiskusi, bekerja sama dan harus jangan ada yang diam saja. Tidak ya. Bekerja semuanya, oke? Ya, digunting. Nah, oh iya, ibu terlewat. Sebentar ada yang terlewat. Di sini ada manfaat fotosintesis yang harus kalian tuliskan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh ibu manfaatnya apa saja. Ada berapa? 3. Nah, kalian tuliskan di sini. Harus dengan tulisan yang rapi. Mengerti? Boleh mulai. Kalau ada yang mau bertanya, acungkan tangan ya. Nanti ibu samperin.
Iya, coba diskusi dulu rekamnya di mana, yang ini di mana, ini untuk apa, ya? Ini untuk lapisannya ya. Sudah digunting, sudah dimasukkan? Ya, sip. Sampahnya nanti dikumpulkan ya, jangan berceceran. Ingat-ingat lagi ya tadi fotosintesis itu memerlukan apa saja, panahnya bagaimana, penunjukannya kemana. Ya, H2O itu air, ya. H2O itu air. Oh iya, terlewatnya O2 itu karbohidrat. Ya. H2O itu air ya. H2O itu ada H2O di situ. Itu untuk air. Nah, oksigen apa? O2. Kalau karbon dioksida? Apa? Pohonnya? Ini belum digunting. Ajmal fokus hari ini. Fokus dong, harus fokus. Nggak boleh. Ajmal menggunting apa? Ajmal ini gunting yang gunting kenapa? Kenapa nggak bisa? Tuh. Gimana? Ya, klorofilnya sudah ada di daun. Sudah ada di daun klorofilnya. Ya. Ya, diempat. Hati-hati kalau mau yang kecil-kecil nih, karena harus ditempel. Ini tinggal gunting ini, Sa. Ya. Ini kasih apa itu? Itu kamu ada. Kenapa? Apanya? Kecil ya? Abang matanya masih normal kan? Masih terlihat? Iya, ceramahnya jangan dibawa lagi. Dikumpulin, samanya dikumpulin. Sampahnya hati-hati ya, jangan berceceran di bawah. Ini nanti dipotong, ditempel nantinya. Ya, itu betul. Ya, kumpulkan di tengah, hati-hati hilang ya, karena ada yang kecil itunya. Ya, boleh ya. Yang penting bekerja sama. Tadi ingat kan apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang dihasilkan, ingat kan? Ingat ya Kano? Oh iya. Kalau nggak diambil bakal kurang sarapan kayaknya. Ya, atau kurang minum. Tuhan juga butuh air dulu lagi hidup kamu. Anak saya makan yang kopi. Nanti
Nanti setelah selesai, ya. Sebentar. Nanti setelah selesai kalian mempresentasikan ke depan ya. Kelompok ya. Menjelaskan bagaimana alur fotosintesis kayak ini tadi. Ya. Satu orang saja tapi semuanya biar benar-benar sama-sama. Ya kan? Nanti dilakukan. Kamu bawa biar lebih pas. Kalau itu susah lama keringnya. Hati-hati hilang yang itunya, yang kecil-kecilnya. Nanti ada yang cadangan, tapi jangan hilang dong. Usahakan tidak hilang. Enggak. Enggak apa-apa, nanti ditempel. Nah, gitu. Apanya? Tapi tadi. Jadi mana coba nempelnya? Coba, mana? Kau berdiskusi dengan temannya. Kau berdiskusi. Membuat pop-up tentang alur fotosintesis. Sambil diingat-ingat apa saja yang dibutuhkan. Gak apa-apa, nanti juga di lab. Sudah? Sudah di. Nah iya yang udah tempelnya. Hidup Jokowi. Jadi dua. Manfaatnya hati-hati. Ada di lupa. Ingat-ingat lagi. Apanya? Ya Allah. Biarin. Nah ada lem. Tenang aja. Sudah waktunya 5 menit lagi. Ya, karena hari ini sangat susah buat Gak usah sesuai itunya juga nggak apa-apa bang. Bulatnya. Manfaat sudah kamu tulis. Alhamdulillah. Materinya kan mudah. Gak apa-apa nanti. Kalau sudah tahu, ya malah dipotong dia mati yang bikin lupa. Gak apa-apa, nanti dilem juga nanti. Ini itunya tumpul kan? Iya itu sampai nggak tempel. Di sini lagi. Ditempelnya bloknya saja ya.
berarti di mana disimpannya? Oh, itu ada kan tulisannya karbohidrat. Ya. Nah, sudah jadi kotak. Yang di lem potnya aja ya. Rizkia yang ditempelnya potnya saja ya. Ini jangan nanti nggak berdiri. Potnya nggak berdiri. Iya, pot aja. Ini iya. Jadi timuran. Jadi tidak segar. Ya. Minum air tadi apa? Iya beda. Oh. Ya gimana? Iya. Ini kan air apa lagi? Iya. Untuk diserap. Bisa berarti. Iya dipisah. Semuanya itu terpisah. Ini. Kecuali pohon satu. Coba sudah tugas mengguntingnya? Ada lagi. Apalagi Nempel gimana? Disusun. Stop, gimana coba? lihatlah ini ada yang Ini karbohidrat asli. dia masuk gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Biasanya juga semangat. Apa itu? Baca dulu. Karbon dioksida itu yang dibutuhkan atau yang dihasilkan? Yang dibutuhkan. Iya, berarti betul panahnya kan masuk. Kalau masuk berarti dibutuhkan. yes Itu yang saya tadi. Waktunya tinggal 3 menit lagi, hei. Cepat. Cepat, 3 menit lagi. Dibantuin. Nggak bisa dibantuin. Nggak bisa. Cepat ya, 3 menit lagi. Cepat. O2 ini. O2 itu deh. O2 apa tadi? Oksigen. Tempel di mana? Yang sudah tolong acungkan tangan. Yang sudah. Yang paling pertama Ibu kasih nilai lebih. Iya, nilai plus. Jangan Gak apa-apa.
Abang mah tidak korupsi. Ini korupsi. Iya, itu. Manfaatnya sudah ditulis. Ya, cepat. Gak bakal nggak sesuai daun-daunnya juga nggak apa ya. Nanti kan ditempel. Mana yang lainnya mana? Ini karbon dioksida di mana? Gak rumit juga, Bang. Ini karbon Sudah, siapa yang paling cepat? Makanya digambar aja di bawah. Ya, di pinggirnya aja. Iya, sudah. Oke, yang pertama kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Yang kedua kelompok berapa nih? Emang iya. Nanti nilainya segini ya. Dikasih nama dulu nih, kasih nama nih. Sudah.
Stop, coba jelaskan. Stop, sambil berjalan ya. Oke, coba jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? David, coba. Apa yang dibutuhkan saat proses fotosintesis? Matahari, kemudian ya, air, dan klorofil. Kemudian menghasilkan apa? Karbon dioksida dan karbohidrat dan manfaat fotosintesisnya apa sih? Yang pertama untuk menghasilkan menghasilkan oksigen. Kemudian oke, betul tidak? Presentasi kelompok ini betul? Sudah? Oke, boleh tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Yang kedua selesai sudah? Boleh bisa ke depan. Ya, so. Oke, kelompok 2 sudah? Jangan dulu. Nah, gitu. Siapa yang mau menjelaskan? Apa saja yang dibutuhkan? Ini adalah proses fotosintesis. Terus dan air. Terus fotosintesis juga bisa menghasilkan O2 itu apa sih? Oksigen dan karbohidrat. Ya, terus manfaatnya apa saja untuk kehidupan? Menghasilkan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida, ya, menghasilkan makanan. Ya, oke, terima kasih, boleh dikasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 sudah selesai? Nah, kelompok 1. Ya, gimana? Ayo, alur fotosintesis kelompok ini bagaimana hasilnya? Alur fotosintesis apa saja? Iya, bentuknya apa dulu? Iya, dan klorofil, lupa lagi. Terus menghasilkan dan iya, ada 2. Manfaatnya apa saja? Iya, terima kasih, boleh ditepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nah setelah kalian mempelajari dan membuat alur fotosintesis, kalian berarti sudah paham ya bagaimana alurnya, apa saja yang digunakan atau yang dibutuhkan, apa saja hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada soal evaluasi yang harus kalian isi. Oke, ada 10 nomor, ditulis dulu namanya. Dikerjakan ya. Satu orang. Ya, satu orang satu ini bukan tugas kelompok. Apa? Waktunya sedikit.
Fotosintesis. Fotosintesis ya. Fotosintesis itu apa artinya? Proses pembuatan makanan pada tanah pada tumbuhan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bahan-bahannya apa saja? matahari, Air, karbon dioksida, klorofil. Terus di semua 4 bahan itu akan dimasak di dalam daun. Duduk dulu Devan. Di dalam daun ya. Di sebuah ruangan yang namanya apa? Kloroplasma. Lihat tidak itu? Tidak. Itu secara tidak kasat mata harus dibantu oleh alat ya, mikroskop atau. Kemudian hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat atau makanan dan oksigen yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya. Jadi hubungannya antara manusia dan makhluk hidup yang lainnya di muka bumi ini dengan proses fotosintesis itu apa? Hubungannya? Kalau tidak ada fotosintesis, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan mendapatkan oksigen, kita tidak akan mendapatkan makanan ya. Jadi fotosintesis itu sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Mengerti? Sudah mengerti? Sudah paham? Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai dan sudah dapat kalian pahami ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang tumbuhan, tentang cara berkembang biaknya dan lain sebagainya. Sekarang pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas semuanya ya. Boleh dipimpin berdoa untuk pulang. Boleh beres-beres dulu. Boleh beres-beres dulu ya, dirapikan. Sampah-sampah yang ada di kolong coba cek dulu. Sampah tuh, itu ada sampah ya. Coba cek dulu itu tuh. Ambil dulu ya. Iya ini tuh ambil dulu sampah. Ini ya, ini nih yang kecil-kecil. Apa? Ini yang kecil-kecil. Mana yang kecil-kecil? Itu yang mana ya? Ya. Nanti dulu ya. Sudah? Kalau sudah buang sampahnya boleh dikembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kalau sudah boleh duduk. Itunya bisa nanti ditempel di kumpulkan biasanya. Ya, baik. Itunya dikumpulkan ya. Sudah diberi nama?
ya. Boleh kelompok 1 dulu di ke atasin mejanya ya. Kursinya maksudnya.